Kalau kita baca tentang hadis-hadis tadi, fitan malahim, fitan lah gitu ya, akhir zaman. Ada yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW sebagai tahun-tahun penuh tipu daya. Nanti, kata Rasulullah SAW, 1400 tahun yang lalu, akan mengalami yang beliau sebut sinuna khadda'at, tahun-tahun penuh tipu daya. Kata Rasulullah SAW, yusaddaqu fiha al-kadhib. Pendusta malah dipercaya. Orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat malah dikasih kepercayaan. Dan orang yang amanah malah dianggap pengkhianat. Gitu loh, dianggap pengkhianat. Gitu ya. Itu kan. Intinya parameternya sudah berubah, parameter nilai itu. Tapi kan kalau orang bodoh, orang tidak mengerti, dia nelan semua itu untuk dirinya sendiri, itu masih mending. Masalahnya di dia. Tapi ketika kemudian dia dikasih mimbar, dikasih podium, dia dikasih ruang, dikasih kemudian, dan kemudian berbicara kepada semua orang, viral pula, gitu, viewersnya sekian. Lah ini ruwaibidah. Seseorang sampai tidak bisa menentukan mana baik dan buruk gitu. Mudah terombang, manusia rapuh untuk menentukan hak dan batil. Ngerti ya? Yusbihur rajulu mu'minan, seseorang dia memulai paginya sebagai mukmin, wa yumsi kafiran, begitu menjelang petang atau masuk waktu petang dia sudah jadi kafir. Serapuh itu. Itu kan berarti huru-haranya luar biasa. Iya. Hak dan batil aja begitu rapuh gitu loh. Abu-abu dong itu, momen itu. Bukan masalah momen yang abu-abu. Ini sebenarnya ini ada semacam warning dari Rasulullah SAW bahwa problemnya saat itu adalah problem ilmu dan kebenaran. Orang tidak memiliki pegangan ilmu dan kebenaran yang kokoh sehingga mudah terombang-ambing oleh informasi, oleh berita, oleh konten, oleh apa gitu. Karena dia tidak punya pegangan yang kokoh. Pagi bisa jadi masih mukmin ketika bangun, sorenya sebelum tidur atau katakanlah menjelang tidur dia sudah kafir. Atau yumsi mu'minan, sorenya dia masih beriman, wa yusbihu kafiran, bangun-bangun buka WA atau yang viral-viral sudah jadi kafir. Ini bagian dari fitnah itu. Bagian dari fitnah itu. Makanya sebelum kondisi seperti ini melandamu, segera kerjakan hal-hal besar. Gitu loh. Badiru bil a'mal. Gitu loh. Segera kerjakan yang besar. Artinya kan produktif toh. Dan produktif di level maksimum. Gitu loh. Karena kalau katanya katakanlah amal di sini adalah karya-karya yang biasa-biasa. Loh, itu nggak berimbang dengan peringatan Rasulullah bahwa akan ada fitnah-fitnah yang luar biasa itu. Nggak balance dong. Fitnahnya begitu gede, kita karyanya istilahnya cemen-cemen aja gitu. Lah iya, katakanlah gini, kalau sedekah ya, kita tahu senyum itu sedekah. Betul, tapi masa sih kita berhenti di senyum doang? Tiap pagi senyum, jago setiap orang gitu. Itu kita nggak menafikan itu adalah bagian dari amal soleh, gitu kan. Tapi masa itu, hanya itu maksud saya. Sementara yang lain-lainnya lebih besar, kita tinggal. Nah itu, karena kita akan berhadapan dengan kondisi itu. Dan bukan akan, sekarang sudah terasa banget. Kita itu sekarang digempur oleh konten yang mengerikan itu setiap hari itu kan. Mungkin bukan ribuan lagi kan, yang bisa kita akses. Lah ya itu, yang setiap saat bisa mengubah iman kita. Gitu loh. Kalau kita tidak punya pegangan ilmu dan kebenaran yang kokoh. Betul juga Ustaz ya. Gitu. Jadi ibaratnya konten yang menyesatkan itu jaraknya itu hanya sejauh jempol kita Ustaz. Kalau sekarang apalagi? Iya. Swipe dan jaraknya 3 detik. Nggak perlu satu pagi ke sore sekarang. Nggak perlu Ustaz, 3 detik dapat konten manfaat. Swipe berikutnya bisa dapat apa bener ya? Bukan apa bener ya manusia itu dari monyet. Kita ada informasi itu, penyesatan itu di konten itu Ustaz. Itu kalau saya lihat nih, ini orang yang mungkin tanpa dasar yang kuat, ada teori, misalnya teori Darwin gitu. Oh iya bener gitu. Kan ini kan asal akidah udah ini. Tapi yang ringan-ringan seperti itu adalah
asupan harian, Zat. Jadi menjadikan anak-anak zaman sekarang atau anak-anak generasi penerus itu dengan pijakan yang kuat ini sebetulnya sebuah PR besar sih sebenarnya, karena informasi yang ringan, entertaining dan menyesatkan itu mudah diakses. Ini kan rambu dari Rasulullah kan, sebenarnya kan, rambu dari Rasulullah. Jadi persoalan akhir zaman itu adalah persoalan ilmu dan kebenaran yang kokoh itu yang harus ditanamkan. Artinya itulah yang harus menjadi kegelisahan kita bersama. Bagaimana di zaman seperti ini yang kita tanamkan, yang kita sampaikan, yang kita ajarkan itu mulai dari masalah-masalah fundamental, ilmu-ilmu dan kebenaran yang sifatnya absolut gitu loh. Yang absolut terus punya. Manusia zaman sekarang itu intinya kan manusia kehilangan pijakan yang absolut, kehilangan yang sakral sekarang. Apa sih yang disakralkan sekarang? Gitu loh. Tanda akhir zaman itu kan masalahnya kehilangan kesakralan. Orang tua dituntut oleh anak dan bla 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 kan lo gitu. Itu kan kehilangan sakralan, padahal orang tua tuh bagi anak sakral sekali seharusnya. Kenapa orang mudah berubah keyakinan sampai pagi mukmin terus sore kafir? Ya bi'udinahu bi'aradin medunya. Dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan imbalan dunia yang sangat-sangat remeh. Artinya bayangkan agama yang itu sifatnya harus kita junjung di atas kepala, begitu sakral dan absolut, itu menjadi komoditas transaksi. Gitu loh. Iya. Transaksional, suatu hal yang sakral aja ditransaksikan. Iya. Kalau masalahnya ini kopi gitu loh, ya kita bisa transaksi lah. Saya teh aja lah, jangan kopi gitu, atau kopi itu kan santai lah. Apa sih pengaruhnya terhadap diri kita? Paling mungkin sakit perut atau apa kan. Tapi kalau masalahnya kita mentransaksikan keyakinan yang seharusnya betul-betul itu sakral, ini kan rambu dari Rasulullah SAW. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia mentransaksikan, menjadikan agama atau keyakinannya yang betul luar biasa luhur, yang absolut itu menjadi komoditas yang ditransaksikan, dan itu untuk mendapatkan apa? Keuntungan duniawi yang remeh. Bi'aradin, mending kalau untuk mendapatkan seluruh dunia. Kalau keyakinan ini ditukar dengan dunia dan seisinya aja masih terlalu remeh itu didapat. Iya dong. Gitu, artinya menjual akhiratnya untuk dunianya gitu. Kalau ini enggak. Untuk dapat sesepele itu. Apalagi sekarang prihatinnya gini, kalau kita scroll di sosmed yang mudah diakses gitu ya, penyesatan itu bentuk itu kadang lebih entertaining. Ilmu itu nuansanya terlihat boring gitu. Tapi kalau penyesatan dikemas dengan entertainment gitu kan. Bahkan juga sekarang penyesatan itu udah dengan package seperti seorang ahli ilmu gitu, gitu ya, yang belakangan ada viral gitu seorang yang mungkin orang ngeliatnya seperti ustadz gitu ya, kemudian mengatakan menerjemahkan satu surat gitu dengan gayanya beliau, kemudian ditadaburi dengan tanda petik kali ya tadaburnya kan? Maksudnya tadabur versi beliau gitu. Ini bahwa yang belakangan gitu ya, bahwa surat Al-Qari'ah itu adalah surat pembaca Quran gitu misalnya. Itu kan mungkin apakah ini bagian dari fenomena tanda itu, Sat? Bagaimana? Jelas itu rambunya di sini jelas sekali. Untuk yang nggak punya dasar kan menganggap itu sebuah informasi ilmu. Nah itu dia. Dengan packaging, dengar ceramah nih dari seorang ustadz gitu kan. Itu baru satu. Banyak yang lain, Sat. Banyak yang informasi mengenai apa gitu. Ketemu nabi lah begini, tandanya begini, kemudian macam-macam lah, Sat. Mengelus dada ya. Artinya ngenes ya dengarnya. Nah ini sekali lagi, kalau kita baca tentang hadis-hadis tadi, fitan lah gitu ya, akhir zaman. Ada yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW sebagai tahun-tahun penuh tipu daya. Innaha ta'ti 'alan nasi sinuna khadda. Manusia nanti kata Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu akan mengalami yang beliau sebut sinuna khadda, tahun-tahun penuh tipu daya. Tahun-tahun di sini jangan dianggap tahun-tahun dalam arti saat 3 tahun, 4 tahun. Ini jama artinya intinya periode lah, masa yang panjang. Jumlahnya alam. Yang penting isinya itu khadda, penuh tipu daya.
apa ya tahun-tahun tipu daya itu? Gitu. Kata Rasulullah SAW, yusaddaqu fiha al-kadhib. Pendusta malah dipercaya. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur malah didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat malah dikasih kepercayaan. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang amanah malah dianggap pengkhianat. Gitu loh, dianggap pengkhianat. Gitu ya. Itu kan intinya parameternya sudah berubah, parameter nilai itu. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Kata Rasulullah, dan yang berbicara di publik itu ruwaybidah. Berbicara di publik itu ruwaybidah. Di publik ini terjemahan saya berdasarkan potongan berikutnya. Para sahabat bertanya, ruwaybidah maksudmu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ruwaybidah itu as-safih yantiqu fi amril ammah. Safih itu orang yang tidak memiliki pengetahuan mendasar tentang substansi permasalahan. Orang yang tidak menguasai persoalan. Dia tidak mengerti hakikat permasalahan. Tapi justru di bidang itulah yang dia tidak ngerti itu, dia masih malah berbicara. Dan berbicaranya ke publik. Dan dipercaya. Itu masalah nanti, masalah publik, masalah lain gitu. Tapi masalahnya orang sebenarnya dia tidak memiliki kapasitas, tidak mengerti hakikat permasalahan gitu ya. Tapi justru dia berbicara di situ, dan pembicaraan dia itu gitu loh. Itu kemudian yang menjadi tolak ukur, dalam arti itulah yang dia sampaikan ke publik, kemudian menjadi pemahaman, menjadi kebijakan, menjadi aturan. Kan hancur semua kalau gitu. Dan jadi pembenaran kadang beberapa orang gitu kan. Ya, itu pasti nanti usernya kan siapa aja nanti. Kemudian gitu loh. Itu sih usernya siapa aja. Tapi bayangkan, kan ini masalah orang bodoh, orang nggak ngerti, dimanapun, kapanpun akan ada. Tapi kan kalau orang bodoh, orang tidak mengerti, dia nelan semua itu untuk dirinya sendiri, itu masih mending. Masalahnya di dia. Tapi ketika kemudian dia dikasih mimbar, dikasih podium, dia dikasih ruang, dikasih kemudian, dan kemudian berbicara kepada semua orang, viral pula, gitu, viewersnya sekian. Lah ini ruwaybidah. Ini dalam segala bidang, dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial, dalam agama, dalam semua. Oh, jadi bidang-bidang di luar agama pun? Semua. Rasulullah SAW tidak berbicara, tidak membatasi itu dalam masalah agama saja. Tapi tentu masalah mendasarnya di agama, gitu loh. Karena agama itu kan menjadi tadi nilai-nilai absolut ada di situ. Fundamental dan absolut ada di situ. Oh. Ini rambu ini. Artinya kita ngerti dari awal. Oleh Rasulullah SAW sudah di apa namanya? Dibingkai kita ini. Beliau sudah menuntun kita, memberi pedoman. Nah, akhir zaman tuh fitnah karakternya gini. Sehingga dari situ justru kita semakin jelas nih, karena rambunya jelas, kita jelas harus bersikap seperti apa. Jangan sampai kita keliru dalam memahami. Nah, itu dia. Responnya ya, berarti ya. Berarti memang fitnah akhir zaman nih, kita pikir fitnah yang gimana gitu ya, malah jadi kayak tipis gitu ya. Apakah kadang-kadang kita merasa ini kebenaran atau bukan, sampai begitu mungkin orang di momen itu. Jadi ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk memaparkan, menjelaskan hadis-hadis akhir zaman itu, karena bagi saya inilah materi ya pembahasan tentang akhir zaman. Kalau kita tidak memulainya dari riwayat-riwayat tentang akhir zaman itu, gitu, kita akan mengisinya dengan apa? Nanti dengan imajinasi, gitu loh. Atau parno gitu ya? Oh iya, dan itu salah besar. Karena saya yakin kalau ini tadi aja lah, kalau efeknya orang belajar akhir zaman itu ketakutan nggak jelas, itu berarti keliru dari awal. Karena Rasulullah SAW itu satu hal yang harus menjadi dasar. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman, apakah beliau sedang menakut-nakuti umatnya? Nggak mungkin. Mustahil. Rasulullah menakut-nakuti umatnya? Nggak mungkin. Rasulullah itu penyayangi umatnya. Itu yang pasti. Artinya dengan hadis-hadis itu, beliau itu sedang menyayangi, bukan sedang menakut-nakuti. Ini bobotnya loh maksudnya.
Karena nggak mungkin Rasulullah menakut-nakuti. Jelas sifat Rasulullah itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang datang kepadamu itu, gitu. Itu sifatnya oleh Allah gambarkan, azizun 'alaihi ma 'anittum. Segala beban berat yang kalian pikul, itu dirasa berat olehnya. Kalau bisa beliau itu mengangkatnya, beliau angkat. Dan berkali-kali beliau berdoa kepada Allah untuk meringankan umatnya. Mana mungkin hadis itu kemudian menakut-nakuti kita. Harisun 'alaikum, dia sangat menginginkan segala bentuk kebaikan untukmu. Artinya termasuk ini, hadis-hadis akhir zaman itu sebenarnya beliau ingin kebaikan untuk kita. Beliau ngasih rambu, memang kejadiannya akan begini. Untuk itu kalian harus bagaimana? Supaya kemudian kita bisa selamat dari situ. Dan kita bisa menyikapi dengan benar. Gitu loh. Bil mu'minina raufur rahim, dia begitu penyayang. Begitu penyantun kepada semua orang beriman. Masya Allah. Malah jadi baper nih. Ini Masya Allah luar biasa ya lihat tuh. Jadi ibaratnya justru mengingatkan kita untuk be prepared ya. Jadi kita tuh justru harus punya effort dan juga karya-karya terbaik berarti. Sebenarnya malah justru memberikan optimisme tingkat tinggi nih ya. Yes. Bahwa Dan semua dan kita terdorong untuk maksimum. Gitu. Jadi ibaratnya nih, time is running out gitu ya. Waktunya udah makin mepet, karya kamu apa? Gitu. Tuh. Sebelum waktu kita berakhir. Kehilangan waktu, kita kehilangan waktu karena kita disibukkan dengan fitnah-fitnah yang semakin berat. Gitu. Karena ketika menghadapi fitnah itu, kata para ulama, kalau fitnah itu sudah muncul, sudah melanda, sebijak apapun orang itu sulit untuk kemudian bisa jernih di situ. Oh begitu ya. Hajazal hukama. Saya dengar gitu, Pak. Fitnah Dajjal itu sampai benar-benar orang beriman juga lewat. Ya, maksudnya akan mudah lah untuk kemudian, iya. Gitu. Sekuat-kuatnya orang beriman itu akan mudah untuk bergoyah. Ya mudah-mudahan kita nggak berada di era itu, Ustaz ya. Sudah ada. Cuman seberapa jelas kita sudah berada di situ lah kalau bagi saya. Cuman masalahnya buat fitnah Dajjalnya gitu. Oh, enggak. Kita enggak wallah alam. Itu masalah qadari, keniscayaan. Jangan pernah berpikir bahwa Dajjal itu sekarang sudah muncul gitu loh. Dajjal sudah ada, itu jelas hadisnya. Dajjal sudah ada sejak zaman Rasulullah sudah ada gitu. Tapi masalah kemunculannya di kita. Tapi ingat loh ya. Ada hadis-hadis Rasulullah lagi rambu-rambu bahwa amamad dajjal, inna amamad dajjal. Jadi menjelang dajjal itu ada beberapa rambu-rambu beliau. Contohnya ada pendusta-pendusta besar. Gitu loh. Pendusta-pendusta besar. Artinya dia berdustanya bukan sekedar untuk harian gitu kan dalam pergaulan. Enggak, pendusta-pendusta besar. Tarafnya kebijakan gitu. Banyak, pokoknya mendustai banyak orang, mendustai hal-hal besar gitu. Ya mengaku nabi lah, ya macam-macam gitu lah. Mengaku Imam Mahdi lah. Itu termasuk Amamad Dajjal. Jadi ada dajjal kecil lah istilahnya gitu, menjelang dajjal besar. Itu yang harus kita hati-hati. Makanya sebenarnya PR berikutnya nih, tapi mungkin tidak bisa kita bahas sekarang. Sebenarnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang fitnah-fitnah itu, Rasul itu menyelipkan semacam terus solusinya apa yang harus kalian lakukan sebagai muslim gitu. Artinya apa yang harus kalian lakukan di tengah gelombang fitnah-fitnah itu menjelang kiamat itu supaya kalian tetap produktif, supaya itulah. Itu terselip di situ. Apa itu? Sebenarnya banyak ya. Tapi kita beri contoh. Ketika Rasulullah mengatakan sebelum kiamat itu fenomenanya yurfa'ul ilmu. Ilmu itu sederhananya menguap. Ilmu menguap? Iya. Di antaranya dengan meninggalnya banyak ulama dan kemudian tidak ada penggantinya yang sepadan. Sehingga kemudian ketika ilmu itu dalam tanda petik menguap itu yurfa'ul ilmu gitu. Sekarang di lapangan apa yang dominan kalau ilmu menguap? Kan kebodohan. Kebodohan jadinya ya. Ya iya dong. Wa yadhharul jahlu. Jadi diangkat itu ilmu itu Iya, ini kan jelas lah, clear lah gitu ya, hukum sebab akibatnya kan, kausalitasnya di sini. Ilmu menguap,
Yang dominan adalah kebodohan. Wa yadharul jahlu. Nah, ketika wa yadharul jahlu, yang dominan itu adalah kebodohan, gitu, berarti urusan-urusan manusia, persoalan-persoalan publik itu diselesaikan dengan apa? Dengan ilmu atau dengan kebodohan? Dengan kebodohan tentunya. Jelas dong, karena ilmunya menguap kan. Hukum-hukum menjadi hukum manusia. Mending kalau sekedar hukum manusia, ini kebodohan yang menjadi masalah gitu. Kemudian dari situ kata Rasulullah SAW, wa yaksurul haraj. Dan kemudian yang akan merajalela, merebak di mana-mana, mewabah di mana-mana, itu adalah al-harj. Apa itu al-harj? Rasul memberikan isyarat pembunuhan. Nyawa manusia begitu murah. Udah nggak ada harganya. Kenapa sampai begitu? Kenapa muncul ini? Gitu. Karena ketika manusia menghadapi berbagai permasalahan dan mereka tidak punya ilmu yang benar, gitu, yang tepat untuk menyelesaikannya, dan tinggal kebodohan, gitu loh. Manusia kalau tidak bisa menyelesaikan masalah dengan otak, akan menyelesaikan dengan apa? Fisik. Dengan otot. Dan puncaknya adalah pembunuhan. Setiap permasalahan itu diselesaikan dengan membunuh orang lain. Persoalan ekonomi, merampasnya dengan cara bunuh. Masalah apapun, politik begitu. Masalah apapun, begitu. Makanya nyawa jadi murah. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan ilmu yang benar dan tepat. Segampang itu menurutnya. Itu puncak lah, puncak dari kejahatan kan, pembunuhan itu. Intinya dengan segala bentuk kejahatan. Tidak lagi dengan ilmu. Nah, sekarang ini yang di Palestina kan bukan pembunuhan lagi. Genocide udah itu. Ya sudahlah, itu sih semua melihatlah itu. Maksud saya di sini beliau terselip. Rasulullah SAW memberikan satu gambaran yang kemudian di situ bisa kita simpulkan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan. Ingat loh, sisi ini keniscayaan loh, ini kan terjadi. Dan sekarang bagi kita kemudian ya sudah, kalau gitu kita mau apapun juga gitu ya, itu akan terjadi. Betul bahwa itu akan terjadi, tapi kan sekarang pertanyaannya, kita ini mukallaf loh sebagai mukmin muslim. Kita tuh diberi tanggung jawab oleh Allah. Terus tanggung jawab kita apa? Kalau begitu, tanggung jawab paling penting di akhir zaman adalah tanggung jawab pendidikan, edukasi, literasi, agar ilmu itu tetap berkembang, agar ilmu itu tetap bertahan. Itu mukallaf, kita mukallaf untuk itu. Karena dengan kita masuk ke aktivitas-aktivitas keilmuan, kita tuh sebenarnya sedang menyelesaikan permasalahan atau core dari segala permasalahan. Supaya tetap ada ilmu yang bisa dirujuk oleh manusia, gitu, bisa menjadi pegangan manusia untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Kita jangan bosan berada bermain di sektor itu, di ranah itu, dan ini core permasalahan. Permasalahan akhir zaman adalah permasalahan edukasi, literasi, gitu loh, pendidikan, keilmuan. Itu intinya. Kembali, seorang mukmin apabila tahu besok kiamat datang dan hari ini masih ada peluang untuk beramal saleh, maka dia akan berbuat dengan optimis, dengan semangat. Intinya bahwa apa yang dia tanam itu adalah amal saleh yang akan dia bawa dan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang dilihat adalah effort kita ya, ya, tentu. Jadi teman-teman semuanya, jika dirasa memang kajian ini menarik dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, jangan malu untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Mau ada yang lihat atau enggak, itu udah urusan Allah. Yang penting udah di-share, gitu kan? Yang penting udah disebarkan ke teman-temannya semua, bahwa ini adalah respon-respon terbaik yang secara optimisme mesti kita tanamkan diri kita. Kita jadi orang-orang yang akan finish sebagai pemenang, insya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Oh iya, insya Allah. Mudah-mudahan nggak kapok untuk hadir sini lagi dan juga memberikan suntikan-suntikan booster buat kita semuanya nih, insya Allah. Teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kritik dan saran dan juga mungkin ada tema yang menarik buat teman-teman semuanya, kita akan diskusikan dengan teman-teman. Mudah-mudahan channel ini menjadi channel rujukan terbaik untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.